Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan preventive maintenance. Maksud saya pertemuan yang ketiga. Ini sudah kuliah yang ketiga. Kita akan membicarakan preventive maintenance. Preventive maintenance yang disingkat PM, kadang disebut juga periodic preventive maintenance atau PPM. Mengapa disebut preventif? Karena preventive maintenance ini tujuannya adalah mencegah terjadinya kerusakan. Nah, tentu kerusakan itu sebenarnya tidak dapat dicegah. Kerusakan itu hanya bisa dihambat. Kerusakan itu pasti terjadi. Tapi laju kerusakan itulah yang bisa dihambat. Sehingga kalau misalnya umur sebuah mesin itu kalau tanpa preventive maintenance itu hanya misalnya 10 tahun, dengan preventive maintenance diharapkan umurnya bisa menjadi 15 tahun. Jadi di sini preventive maintenance itu adalah menghambat kerusakan. Tetapi kata preventive maintenance itu sudah banyak digunakan sehingga tetap saja kita sebut preventive maintenance. Prevent itu mencegah. Baik, kuliah tetap saya handle. Namun sebelumnya saya mengingatkan bahwa tujuan tujuan utama maintenance itu adalah mempertahankan reliabilitas. Karena kalau kita tidak melakukan maintenance, reliabilitas daripada sebuah peralatan atau mesin itu akan menurun sesuai dengan umurnya. Jadi kalau masih baru 100%, maka lama-lama reliabilitasnya akan turun. Maintenance itu merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan reliabilitas. Dan harapannya dengan maintenance, reliabilitas itu akan terjaga 100%. Supaya maintenance itu dapat dilaksanakan secara terstruktur, maka muncul sebuah metode maintenance yang disebut reliability center maintenance yang merupakan sebuah kegiatan maintenance. Tujuan utamanya itu mempertahankan reliabilitas. Metodenya adalah dengan melaksanakan secara saling terkait reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Reactive maintenance sudah kita bicarakan pada pertemuan kedua dan tugas-tugas sudah kita bicarakan pada pertemuan ketiga ini pada sesi 1 dan juga nanti pada sesi 2. Kita akan membicarakan preventive maintenance. Kalau reactive maintenance itu adalah sebuah kegiatan maintenance yang dilaksanakan ketika hanya ada kerusakan. Tapi kalau preventive maintenance adalah sebuah kegiatan maintenance yang dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, ada schedule yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan. Tentu mencegah kerusakan itu adalah hal yang absurd, tidak mungkin, maka sebenarnya adalah menghambat laju kerusakan. Jadi preventive maintenance adalah sebuah kegiatan maintenance yang dilakukan terus-menerus, terjadwal, dan tujuannya untuk menghambat laju kerusakan. Preventive maintenance nanti bersama-sama dengan reaktif, prediktif, dan proaktif akan membentuk suatu kesatuan yang disebut reliability center maintenance. Periodic preventive maintenance atau PPM. Jadi ini adalah sebuah kegiatan maintenance yang tujuannya mencegah atau menghambat laju kerusakan.
Kegiatannya dilaksanakan berdasarkan jadwal atau schedule yang telah ditetapkan. Kegiatannya antara lain membersihkan sekaligus memperbaiki bila diperlukan komponen mesin sebelum komponen itu fail. Kemudian mengganti komponen yang aus sebelum terjadi kerusakan. Nah, karena preventive maintenance ini itu dilaksanakan secara terus-menerus dan terjadwal, sehingga preventive maintenance itu lebih banyak dikenakan pada komponen-komponen yang tipe failure-nya itu sudah diketahui. Misalnya aus. Yang namanya aus itu tipenya sudah diketahui. Sepanjang komponen itu bekerjanya itu saling bersinggungan dengan komponen yang lain, pasti terjadi aus. Dan aus itu bisa diamati, bisa dinilai seberapa lama aus itu terjadi. Sehingga aus mampu menyebabkan failure. Nah, di dalam mencegah keausan atau menghambat keausan, preventive maintenance itu melakukan pekerjaannya. Misalnya dengan pelumasan. Pelumasan per 3 bulan misalnya, atau per minggu, sangat tergantung daripada analisis atau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan catatan-catatan terdahulu. Jadi, preventive maintenance itu didasari oleh sebuah pemikiran bahwa ada sebuah kurva yang disebut bed tube curve. Jadi kurva yang bentuknya seperti bak mandi. Tentu ini bak mandinya orang Bondo ya. Kalau orang Jawa tidak begini. Karena kalau orang Eropa atau orang Bondo itu kalau mandi kungkum, bak mandinya seperti ini. Mungkin saudara juga pernah kungkum, tapi kungkum di sungai. Saya sering ketika kecil. Kurva ini bisa menceritakan begini. Ketika mesin itu baru, maka justru tingkat kerusakan atau tingkat kemungkinan terjadinya rusak itu tinggi. Jadi, mohon dipahami bahwa yang vertikal ini menunjukkan nilai tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan. Sementara yang horizontal itu merupakan nilai umur. Sehingga grafik ini itu bercerita tentang tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan berdasarkan umur mesin. Ingat, ini tingkat kemungkinan kerusakan yang terjadi, bukan kerusakan yang terjadi. Artinya apa? Probabilitas. Jadi bisa terjadi kerusakan, bisa selamat. Jadi grafik ini memperlihatkan tingkat kemungkinan kerusakan sebuah mesin terhadap umur, bukan rusak. Baik, untuk season 1 saya rasa saya akhiri di sini dulu karena kita istirahat dulu dan nanti kita akan masuk lagi jam 10. Kita lanjutkan tentang periodic preventive maintenance. Namun sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Nanti kita jam 10 masuk lagi dan kuliah ini saya rekam dan nanti rekaman selalu akan saya upload di channel Jayatun di YouTube. Nah, uploadnya kapan? Biasanya kalau pada minggu terakhir itu nanti saya upload supaya teman-teman yang tidak sempat mengikuti kuliah ini atau saudara-saudara yang mengikuti kuliah ini
Jadi ada sesuatu yang terlewat, bisa melihat ulang rekaman kuliah di. Baik, terima kasih mengikuti sesi 1. Nanti akan kita lanjutkan pada kuliah di sesi 2. Selamat istirahat, nanti kita bertemu lagi jam 10. Ya Pak, terima kasih Pak.